Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus membela, mempertahankan, dan menuntun kehidupan kita. Saat ini saya rindu sekali kita bersama-sama untuk menyiapkan diri, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita dari waktu ke waktu, meskipun di tengah-tengah kesulitan yang hebat sekali kita alami bersama, tapi demi pertolongan Tuhan kita terus di dalam kekuatan untuk menjalaninya. Dan percayalah, tangan Tuhan akan terus memimpin dan menuntun setiap kita. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita nyanyikan bersama lagu Dalamnya Kasih-Mu Terlebih Dari Segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji-muji Engkau oleh karena hebat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, menyertai, dan memimpin setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita untuk kemudian membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28, dan saya akan bacakan kepada setiap kita sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara pernah menerima SMS dengan isi firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika papa saya ataupun mama saya meninggal dunia, saya menerima banyak dari teman-teman kiriman SMS penguatan dari ayat ini. Ya, saya mengerti betul apa yang kemudian mereka maksudkan sebetulnya, bahwa ingin kuat, bahwa lihatlah di dalam segala sesuatu itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, saat ini kita sedang dipengaruhi atau pikiran kita itu lengket dengan yang namanya COVID-19. Ya, corona kalau orang pada umumnya lebih familiar, ya corona begitu. Nah, beberapa waktu terakhir ini ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian menjadi bingung. Oleh karena apa? Ada berbagai tulisan-tulisan daripada orang Kristen yang melihat corona ini berbeda-beda sudut pandangnya. Ya. Katakan ambil saja ada orang-orang yang kemudian fasih sekali bicara tentang hari-hari terakhir, akhir zaman, eskatologis katanya. Jadi mereka kaitkan bahwa ini corona ini adalah tanda yang sangat serius daripada Tuhan, bahwa Dia akan segera datang. Nah, ini kemudian perlu kita pertanyakan juga, apakah demikian? Apakah melalui ini bahwa Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang kembali? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Yang kedua, ada kemudian melihat corona ini sebagai hukuman daripada Allah dan sangat serius bentuknya. Nah, tapi di pihak yang lain juga ada orang-orang Kristen yang nampaknya lebih matang di dalam melihat keadaan. Mereka lebih bijak sehingga tidak cepat-cepat untuk mengambil sebuah pemahaman tertentu dan mengadopsinya, tapi lebih kepada memperhatikan, lalu kemudian menarik sebuah pelajaran. Nah, ini yang baik, ya. Bagaimana kita melihat sebuah keadaan, lalu kemudian kita perhatikan, kita analisa, dan kemudian kita tarik sebuah pelajaran penting bagi kita. Nah, kali ini saya tidak membahas secara khusus dengan topik corona. Ya, karena semakin kita membahasnya secara spesifik, maka tingkat subjektivitas itu tinggi. Dan semakin subjektif seseorang dalam memahami sesuatu itu, maka sangat terbuka baginya untuk kemudian menjadi sesat. Dan kalau sudah begitu, ya biasanya maksa kumpulin ayat-ayat Alkitab tertentu yang kemudian untuk menyetujui, menguatkan apa yang kemudian menjadi pikirannya. Nah, kali ini saya lebih melihat bagaimana konsep penderitaan itu sendiri. Bagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara bicara tentang penderitaan, maka penderitaan itu sebetulnya tidak akan pernah habis terjadi dalam kehidupan kita. Corona, saya percaya pada waktu tertentu nantinya akan berhenti.
Tetapi penderitaan yang menjadi payung daripada corona itu sebetulnya itu tidak akan pernah berhenti sampai memutih rambut kita, bahkan sampai kita mati, baru kemudian berhenti yang namanya penderitaan. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dulu. Lalu kemudian saudara, konsep yang mungkin sebetulnya sudah lama kita adopsi konsep ini, tetapi karena kesulitan, penyakit, penderitaan yang begitu hebat terjadi dalam kehidupan kita, kita lupakan dia. Apa itu saudara? Yaitu sebetulnya bahwa penderitaan di dalam iman Kristen itu adalah satu paket. Satu paket artinya iman Kristen ya pasti ada penderitaan. Tidak mungkin tidak ada penderitaan. Kenapa? Karena kita ada di dalam dunia yang berdosa. Kita ada di dalam dunia yang sangat kacau sekali. Kalau bukan karena Tuhan yang mempertahankan dunia ini sebetulnya, maka dunia ini akan hancur. Nah, saudara, jadi di sana kita harus mengerti dulu bahwa penderitaan itu menjadi satu paket dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini memang susah untuk kemudian kita pahami bagian ini karena kita melihat bahwa penderitaan itu di pihak yang lain adalah hukuman. Tapi saya mau katakan bahwa setiap orang Kristen itu pasti akan menderita. Nah, kapan? Kita tidak tahu. Nah, saudara, di dalam penderitaan lalu kemudian ada begitu banyak pertanyaan pada akhirnya, ya. Pertanyaan yang seringkali justru dikaitkan dengan Allah. Nah, kalau dulu saudara, penderitaan itu dipahami sebagai apa? Sebagai hukuman daripada Allah. Satu pihak memang betul kalimat itu. Oleh karena apa? Kalau kita membaca di dalam Injil juga, ada satu peristiwa saudara, ada satu kisah di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus ketika ada sebuah peristiwa yang menakutkan, yaitu ada orang-orang Galilea yang mati dan darahnya itu diambil oleh Pilatus, ya, untuk dicampurkan di dalam sebuah ritual begitu. Lalu kemudian ada orang-orang tertentu juga yang ditimpa oleh menara. Lalu kemudian mereka mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapa yang berdosa di dalam keadaan yang seperti itu? Maka Yesus katakan begini, jangan kamu berpikir bahwa kamu lebih baik daripada mereka. Dosa mereka lebih besar daripada dosamu. Tidak, kata Yesus. Tegas sekali. Tidak, kata Yesus. Tetapi dari kata tidak itu Yesus melanjutkan kembali kalimatnya. Kalimatnya apa, saudara? Tetapi. Tetapi dalam artinya mengubah arah bahwa kalaupun kamu tidak bertobat, dikatakan oleh Yesus di sana, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati, kamu akan binasa dengan cara yang demikian. Di sini kita memiliki sebuah pengertian, saudara, bahwa ada kemungkinan sebetulnya juga penderitaan itu datangnya daripada manusia itu sendiri. Penderitaan itu datang karena ulahnya sendiri. Ya. Nah, untuk memahami ini tentu mudah bagi kita. Oleh karena kita tahu bahwa itu adalah konsekuensi logis dari apa yang kamu lakukan. Jadi kita menerima pemahaman ini kalau penderitaan itu adalah datang karena ulahmu sendiri. Tetapi bagaimana ketika penderitaan itu muncul hadir di dalam kehidupan orang-orang yang nampaknya saleh, justru orang-orang yang takut kepada Tuhan? Bagaimana kita melihat ini? Saudara, ada beberapa berita terakhir ini, ada begitu banyak korban corona ini adalah para hamba Tuhan, yang notabene adalah dikenal oleh seluruh umat itu adalah orang yang saleh. Bagaimana kemudian kita melihat hal ini? Nah, saudara, kisah yang lain yang akan menuntun kita, menolong kita memahami penderitaan, yaitu kisah daripada seorang anak kecil yang buta yang dikisahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ketika murid-murid melihat anak itu buta sejak lahir, salah satu dari murid Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapa yang berdosa atas anak ini?" Saudara, Yesus menjawab apa? Tidak ada yang berdosa. Ayahnya tidak, ibunya tidak, anak ini juga tidak berdosa.
Tetapi ini terjadi demi menyatakan kemuliaan daripada Allah. Nah, saudara, di sini kita menghadapi kesulitan. Akan banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita ketika kemudian Yesus berkata bahwa penderitaan seorang anak kecil ini yang buta sejak lahirnya adalah untuk menyatakan kemuliaan daripada Allah. Masa seegois itukah Allah untuk menunjukkan kemuliaannya hanya melalui penderitaan-penderitaan yang seperti itu? Jangan-jangan Allah ini monster yang mematikan sekali. Masa bermegah di dalam penderitaan orang? Nah, saudara, ini yang kemudian sulit sekali kita pikirkan. Nah, saudara, tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Yesus berkata bahwa hal itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, saya pikir nanti yang akan kita pikirkan bersama saudara, bagaimana penderitaan itu bisa menyatakan kemuliaan daripada Allah. Saudara, sekali lagi saya merenungkan sebuah kutipan tentang Agustinus dari Hippo, bicara tentang penderitaan. Jadi orang lain menuliskan tentang Agustinus. Jadi di dalam tulisan itu dia berkata bahwa Agustinus pun ketika menggumul yang namanya penderitaan, dia mengatakan begini, bahwa kita tidak tahu alasan apa, akar daripada penderitaan itu sendiri, maksud daripada Tuhan itu kita tidak tahu apa maksudnya. Tetapi percayalah, itu kata Agustinus, tetapi percayalah bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan pertimbangan. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan hikmat dan tidak tergesa-gesa. Allah itu tidak terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan. Allah itu tidak didesak dari pihak manapun untuk mengambil sebuah keputusan. Sama sekali tidak. Allah berdiri sendiri. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara, bahwa tidak ada satupun yang mampu memberikan pertimbangan kepada Allah, yang mampu memberikan kebijakan kepada Allah, pertimbangan kepada Allah untuk ia menjadi bijaksana. Sama sekali tidak ada, saudara. Oleh karena apa? Memang di dalam diri Allah itu adalah suci. Allah itu adalah kudus adanya, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada bias di dalam dirinya Allah. Itu yang ingin dimaksudkan oleh Agustinus dari Hippo, bahwa percayalah, penderitaan sekalipun itu adalah keputusan Allah terbaik di dalam kehidupan seseorang. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, berarti memang Tuhan mau berperkara dengan orang itu. Nah, saudara, ketika merenungkan bagian ini, tentu kita dikuatkan, bukan? Bahwa ternyata ada bagian-bagian tertentu yang tidak terpecahkan oleh akal kita. Ya, kita menyaksikan ada orang-orang tertentu yang hidup dalam penderitaan. Nah, mengapa Allah melakukan seperti itu? Saudara, saya terus berpegang kepada apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu, bahwa untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, bagaimana penderitaan itu kemudian mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saudara, jelas sekali di dalam Roma ini ketika Paulus berbicara kepada jemaat ada di dalam penderitaan oleh karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami pengasingan daripada orang-orang tertentu sampai mereka menderita dengan begitu hebat. Di dalam bagian tertentu Paulus juga berkata sebetulnya bahwa penderitaan di dalam ayat sebelumnya, penderitaan itu sebetulnya setiap orang itu mengalami yang namanya sakit bersalin. Jadi penderitaan itu sangat hebat terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, bagaimana kemudian dia menyatakan kemuliaannya di dalam penderitaan itu? Saudara, saya setuju sekali dengan seorang teolog Kristen kemudian ketika berkata bahwa penderitaan itu adalah megafon daripada Allah. Satu teriakan daripada Allah untuk membawa orang itu kembali kepada Allah itu sendiri. Nah, saudara, poinnya di sini, saya melihat poinnya di situ adalah pihaknya Allah. Poinnya adalah bagaimana Allah bersedia memanggil orang untuk kembali kepada Dia melalui penderitaan itu sendiri.
Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus penderitaan? Nah, penderitaan itu saudara memang alat terbaik daripada Allah untuk memanggil kita. Karena begitu kerasnya hati manusia itu sendiri. Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Yunus mengalami pertobatan di dalam Tuhan, maka tiada lain sebetulnya dia mengalami pertobatan di dalam kesulitan dan penderitaan. Ketika ia ada di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada yang membuatku naik di atas permukaan bumi. Aku terkurung dalam bagian ini. Lalu di dalam pasal 2 ayat yang ke-9 dia berkata, tetapi engkau adalah keselamatanku. Saudara perhatikan. Ya, ketika Yunus melarikan diri daripada panggilan Allah, Allah mengutus dia untuk pergi ke Niniwe, memberitakan kasih karunia daripada Allah. Tetapi justru Yunus melarikan diri, dia tidak mau Niniwe mengalami keselamatan daripada Allah, sehingga ia melarikan diri ke Tarsis, dan di sana Allah berperkara dengan dia di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan itulah ia berdoa, mengakui bahwa keselamatan itu adalah datangnya daripada Allah. Saudara, di sini kita melihat bahwa sekali lagi penderitaan itu alat yang baik daripada Allah untuk memanggil kita kembali kepadanya. Nah, saudara, Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di dalam bagian ini bahwa dalam segala sesuatu bagian ini, saudara, tidak ada tafsiran yang lain, tidak ada terjemahan yang lain dari kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu, baik itu berhasil ataupun gagal, itu digunakan oleh Allah untuk membawa kita kembali kepada Dia. Nah, saudara, ini memang susah sekali untuk kita pahami, karena itu dia tadi, saudara. Kita bergumul dengan diri kita sendiri. Kita melihat diri kita manusia inilah yang dipuaskan. Manusia inilah yang ditinggikan. Manusia inilah yang dimuliakan. Manusia inilah yang menjadi pusat dari segala-galanya. Kita tidak mengerti bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya di dalam penderitaannya. Oleh karena kita percaya, kita mengadopsi sebuah keyakinan, saudara, atau sebuah ide, gagasan, pikiran itu, saudara, bahwa penderitaan itu adalah menyulitkan bagi manusia. Kalau bisa lebih happy, kenapa harus menderita? Katakan begitu, saudara. Tetapi ketika Allah menuntun di dalam penderitaan itu, maka percayalah bahwa Allah terus melakukannya untuk membawa kebaikan bagi setiap kita. Saudara, kebaikan yang seperti apa? Jadi kita harus mengerti juga tujuan daripada penderitaan itu, yaitu membawa kita semakin menyerupai Kristus. Penderitaan yang datang daripada Allah membawa kita untuk menyerupai Kristus Yesus. Disinilah kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika kehidupan kita itu menyerupai Kristus di dalam penderitaan, maka di sanalah Allah itu dimuliakan, Allah ditinggikan, Allah setiap orang itu bersorak-sorai untuk memuji Allah. Saudara, saya melihat hal ini dan kami sekeluarga mengalaminya. Saudara, dalam beberapa waktu yang lalu, kami dikaruniai oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan 3 bulan. Istri saya itu hamil. Kami menyaksikan di hadapan jemaat pada waktu itu bahwa Allah itu pemberi. Kita bersuka cita, kita bergembira. Oleh karena apa? Wow, Tuhan mempercayakan 1 anak lagi kepada kita. Tetapi sebelum pemilu tahun lalu, saudara, 17 April tahun lalu, sebelum tanggal 16 itu, istri saya mengalami keguguran. Sebelumnya, saudara, pada tanggal 21 Maret tahun lalu, papa dari istri saya itu meninggal dunia. Saudara, bayangkan keadaan pada waktu itu. Kami belum selesai berduka dengan orang tua daripada istri, mertua saya. Kami belum selesai berduka. Kini kami menghadapi sendiri itu duka. Anak 3 bulan, usia 3 bulan dalam kandungan, keguguran. Saudara, itu keadaan yang sangat sulit sekali. Ketika kami menyaksikan Allah itu pemberi,
Kami diberi kesempatan oleh Tuhan juga untuk melihat Allah bukan sekedar pemberi. Itu yang dimaksudkan oleh Ayub, bahwa Allah itu pemberi dan Allah juga adalah pengambil. Saudara menikmati dan merasakan kemudian Allah itu sebagai pengambil. Di sanalah kita melihat bahwa hidup itu begitu ringkih. Hidup kita itu begitu rapuh. Bahwa hanya Tuhanlah yang mempertahankan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang membela kehidupan kita. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Saudara, kami tertunduk di dalam kesedihan menerima kenyataan itu. Tetapi di dalam waktu itu kembali Tuhan bangkitkan semangat kami. Pada tanggal 3 Maret kemarin, saudara, anak kemudian diberikan oleh Tuhan. Istri melahirkan seorang anak perempuan. 3 Maret 2020. Saudara, kami melihat bahwa tangan Tuhanlah yang menolong. Anak ini lahir di tengah-tengah krisis dunia, bukan krisis bangsa, tetapi krisis dunia. Virus corona yang begitu mematikan itu, saudara, lagi mengerikan beritanya, dan anak itu lahir. Maka kemudian, saudara, kami bergumul, bagaimana ini? Ternyata Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menuntun. Kami datang kepada Dia ketika ada penderitaan, ketika ada kesulitan, kami mengingat Allah, dan itulah kemuliaan Allah. Ya, ketika seseorang itu mengingat Allah, itu kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, saudara, maka kemudian kami bergumul, maka kami berikan nama anak gadis itu, saudara, dengan akar kata dari shalom. Shalom, sageta. Sageta dari kata shalom dan agatos. Artinya apa, saudara? Di tengah-tengah badai yang telah kami hadapi itu, Allah adalah sumber damai sejahtera. Dan Allah terus menambahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi Allah merindukan kita kembali kepada Dia. Memandang kepada Dia. Justru itulah Kristus diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada Dia. Kristus mati. Kristus bangkit. Kristus hidup kembali. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada Allah. Memandang kepada Dia. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Tetapi percayalah bahwa Allah itu tidak pernah tertidur. Allah selalu melakukan pemeliharaan bagi setiap kita. Dia akan membela kita. Dia akan mempertahankan kehidupan kita. Dia akan menuntun kita. Kristus anak tunggalnya sendiri Dia berikan kepada kita. Masakan untuk hal-hal yang lain Allah tidak akan berikan. Percaya, Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memimpin, Tuhan akan terus memelihara kita. Saudara, saya menutup khotbah ini dengan satu lagu yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, tetapi saya coba nyanyikan ulang dia. Dengan sedikit saya berikan tambahan-tambahan nada atau improvisasi di dalamnya. Karena ini menjadi kekuatan bagi saya ketika melewati hari-hari yang sulit. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyegarkan jiwaku oleh karena
yang memegang tanganku. Sekali lagi, ayo kita nyanyikan sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyegarkan jiwaku, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus yang memegang tanganku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus yang memegang tanganku. Sebab Yesus yang memegang tanganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan menolong, menyertai, dan memimpin kami. Jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, hamba-Mu juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Barangkali ada air mata, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, memohon pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, dengarkan dan sendengkanlah telinga-Mu atas permohonan jemaat-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan setiap kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali menguatkan kami bahwa Engkau terus bekerja, Engkau terus membawa kami untuk menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Meskipun kami melewati hal-hal yang sulit, bahkan penderitaan, tapi Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dan selalu setia bagi kami. Kami bersyukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus.